Suara saya sudah masuk, teman-teman? Cek. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh, selamat siang ya, hari ini sudah ya. Selamat pagi, selamat Siang, selamat siang. Berhubung kita sudah Selamat siang, Bang Nevi. Siang saja. Oke, sebelum kita mulai untuk kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak, sehat hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, bagus. Sehat, Apalagi Pak. kita Ini dari polsek mana, Pak? apalagi ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi sehat itu hal yang paling utama ya. Ingat ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke, mencegah lebih baik dari mengobati. Oke. Nah, sepertinya ini sudah masuk semua ya. Pak Fani mana on kamera ya. Berhubung kita masih pandemi, jadi kita daring ya. Semuanya dimohon untuk on kamera. Untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal ya. Tugas dan tanggung jawab anak-anak semuanya adalah hari ini tinggal menanggapi dari apa yang nanti akan Bapak jelaskan, cuma itu kok ya. Kontrak layanan kita berarti sekitar satu pertemuan ini 1 kali 45 menit, nggak lama ya. Terus saya akan langsung masuk ke materi saya hari ini adalah saya akan persepsi sebentar. Saya akan masuk ke materi saya akan tunjukkan ke PowerPoint-nya. Oke. Sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bagus, sudah masuk. Satu-satu. Nanti tolong yang berat, Pak Nawi. Ya. Hari ini kita belajar tentang nilai pentingnya belajar yang dilandasi kesyukuran nikmat dan berpikir positif ya. Bimbingan klasikal ini ya. Jadi yang akan saya tanyakan pada kalian adalah sebagai apresiasi awal pada Pak Andang. Ada Pak Andang? Mana Mas Andang? Jangan tidur itu. Halo? Mas Andang? Mas Andang ada? Tidur mungkin, Pak, tidur. Ada, Pak, ada. Oh, lagi mana Mas Andang itu dicari. Maaf, Pak, tadi nganu kucing sebentar, Pak. Oh, alah, kucingnya disuruh keluar itu. Ini yang akan Iya, saya iya, tanyakan tentang materi kita hari ini adalah nilai pentingnya belajar yang dilandasi kesyukuran nikmat dan berpikir positif. Menurut Mas Andang, belajar itu penting atau tidak? Cuma itu pertanyaan saya. Monggo dijawab. Penting, Pak, penting. Alasannya? Kalau enggak belajar ya bodoh, Pak. Oh, bagus. Oke, enggak tahu nanti, Pak, pelajarannya, Pak. Oke. Menurut saya, Pak, matur nuwun, Pak. Terima kasih atas masukannya dari Mas Andang ya. Oke. Untuk tujuannya ya, berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah PowerPoint saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak, tapi kecil, Pak. Di fullkan aja, Pak, itu biar Iya. lebar. Iya, betul itu. Siap. Sudah tak full Mantap tapi banget belum itu, full. Pak. Kecil, Pak.
Sebelahnya. Ini ya, sudah ya. Tujuannya Belum. adalah Sudah apa, Pak? supaya peserta didik dapat membangun nilai pentingnya belajar dilandasi dengan rasa syukur dan berpikir positif ya. Jadi tujuan untuk hari ini adalah supaya semua peserta didik dapat membangun dalam dirinya tentang nilai pentingnya belajar yang dilandasi rasa syukur dan berpikir positif ya. Sudah siap anak-anak untuk kita mulai pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Siap ya? Pak. Siap, kalau sudah siap. Kalau sudah siap, dari kita Siap. masuk ke tentang mengamati video ya. Jadi sebelum kita nanti mengamati video, Bapak akan menjelaskan tentang konsep nilai pentingnya belajar ya. Ini ada salah satu peribahasa yang sangat terkenal sekali, peribahasa dunia, stay hungry and stay false ya. Ini yang dikemukakan oleh Stephen Jones, pemegang saham terbesar dari Ippon. Artinya apa? Tetaplah lapar dan tetaplah bodoh. Ini dalam ranah ilmu. Ya, jadi semuanya anak-anak, orang yang tetap lapar ilmu, orang yang merasa bodoh itu akan kerja keras mencari ilmu sampai dimanapun. Ya, jadi konsep pentingnya belajar itu sangat penting sekali seperti yang dikemukakan oleh Stephen Jones. Ya. Kemudian pendidikan secara praktis tidak dapat dipisahkan dari nilai, terutama kualitas kecerdasan, nilai ilmiah, nilai moral, agama yang kesemuanya tersimpul dalam tujuan pendidikan yaitu membina kepribadian ideal. Ya, jadi setelah kita nanti belajar tentang pentingnya belajar, nanti tujuan kita adalah akan membentuk kepribadian ideal. Ya, ketika nanti kita merujuk pada contoh, itu jelas yang dilandasi oleh syukur nikmat berarti ada nilai agama, dan dilandasi oleh nilai moral berarti itu berpikir positif. Oke, kita masuk ke video. Cara pembagian video. Sudah masuk videonya anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Gimana ini cara memasukkan videonya? Masih PowerPoint kecil-kecil, Pak. Oh iya. Bentar. Ini video penting. Sudah masuk? Sampun, Halo? Pak. Ya, ini berarti kan ya, ini pembelajaran awal kita ya. Volumenya dibesarkan. Ampun, Pak. Ini gimana, Pak Serai? Pak, nggak ada suaranya, Pak.
Sudah berapa banyak pengetahuan yang kalian miliki? Mungkin hanya 0,001% dari keseluruhan pengetahuan yang ada. Alam menyimpan sejuta pengetahuan dan sejuta rahasia yang perlu kita pecahkan. Dan itu alasan kenapa kita harus tetap belajar. Ketiga, belajar adalah berkat Tuhan. Di kitab suci manapun pasti ada ayat yang menjelaskan tentang pentingnya belajar. Bahkan belajar merupakan hal wajib yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan menciptakan dunia untuk dipelajari oleh manusia. Untuk alasan ketiga ini, saya yakin Anda sepakat dengan saya. Empat, miliki prinsip yang kuat. Dengan belajar, maka pola pikir Anda akan berubah dan mempengaruhi prinsip hidup Anda. Prinsip hidup ini akan membuat Anda memahami apa tujuan hidup Anda yang sebenarnya dan tujuan Anda diciptakan di dunia ini. Sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain seperti mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. 5. Orang berilmu tidak mudah untuk ditipu. Dewasa ini memang lagi marak segala macam penipuan, baik itu penipuan harta maupun penipuan ideologi, politik, dan lain sebagainya. Perlu Anda ketahui bahwa orang yang berpotensi untuk ditipu adalah orang yang tidak terpelajar dan orang yang berhenti belajar. Sudah ya, diperhatikan ya videonya barusan. Sudah, Pak. Sudah. Sip. Oke. Kalau sudah, langsung kita masuk ke PowerPoint kembali ya. Sudah muncul PowerPoint saya ya, anak-anak ya. Sudah, Pak. Masih kecil, Pak. Sudah, ini Pak. Masuk. Sabar, ini tak besarkan ini loh ya. Kita belajar tentang urgensi pentingnya belajar ya. Dari konsep tadi yang kita pelajari, banyak kesimpulan yang kita ambil. Yang pertama adalah dengan ilmu kita akan merubah cara pandang. Yang kedua, ketika kita banyak belajar, kita akan banyak pengetahuan yang belum kita ketahui. Terus selanjutnya adalah belajar merupakan perintah Tuhan. Ketika kita belajar, kita mempunyai prinsip yang kuat. Terus yang terakhir, kita menjadi orang yang tidak mudah ditipu. Ya. Terus berhubung kita metode Bapak juga hari ini refleksi, berarti LKPD saya langsung nanti masuk ke tahapan refleksi. Ya, nanti satu-satu dari anak-anak bisa menjelaskan dari tugas LKPD yang pertama ini. Ya, yang pertama apa makna yang dapat diambil setelah menyaksikan dari menganalisis, menyaksikan dari video tersebut. Ya, terus yang kedua, refleksikan pada diri kalian bahwa kalian itu sudah begitu atau belum, ya, sudah punya cara pandang yang bagus atau belum, mudah ditipu atau tidak, seperti itu, ya. Satu-satu saya beri waktu sekitar 1 menit untuk bisa mengerjakan. Nanti akan saya tunjuk satu-satu supaya anak-anak bisa mempresentasikan satu-satu, ya. Oke. Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Bagus, gampang kok ini. Saya nggak butuh jawaban yang benar, yang penting kalian nanti berani berbicara. Itu aja belajar kita hari ini. Sudah Pak Bayu, di mana Pak Bayu? Jangan tidur. Siap, Pak. Sudah, Oke, Pak. ya, untuk LKPD yang pertama nanti akan saya ambil sampel satu-satu saja karena nanti berhubungan dengan pembelajaran hari ini kita banyak refleksi
tugasnya yaitu diantaranya mengerjakan LKPD dari 1, 2, sampai 3. Yang pertama jawabannya dari Pak Bayu adalah ketika sudah melihat video, apa makna yang bisa diambil dari Pak Bayu? Monggo ditanggapi. Siapa? Saya tadi setelah melihat video yang ditayangkan oleh Pak Noviandi, itu saya mengambil maknanya belajar itu sangat penting sekali. Ternyata itu belajar itu juga merupakan salah satu perintah Tuhan atau dari perintah agama. Dengan belajar, contohnya ya Pak ya, ketika kita mau sholat itu kan ada tata cara sholat itu, di situ kalau kita tidak belajar ya tidak tahu tata cara atau tahapan-tahapan dari sholatnya itu. Gitu Pak, videonya itu Pak sangat bermanfaat sekali. Tadi saya sudah melihat video dari tayangan yang disampaikan oleh Pak Noviandi. Terus menanggapi pertanyaan yang kedua, Mas Bayu, Oke. ketika itu dikembalikan pada diri Mas Bayu, apakah sudah mulai mengerti tentang konsep pentingnya belajar ketika kita sudah mempunyai cara pandang yang bagus, terus mudah tidak ditipu, seperti apa Mas Bayu? Oh ya Pak, ternyata itu dalam kehidupan sehari-hari itu saya untuk belajar sendiri itu masih kurang Pak Noviandi. Jadi mungkin masih sedikit tertipu ya oleh orang-orang ya. Mungkin itu SDM ya Pak ya, karena mungkin kita misalkan bertemu dengan orang yang lebih berpendidikan, kita ngobrol di situ, kadang kita berbisnis dan lain sebagainya. Ternyata di sisi lain itu semua kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari itu untuk belajar itu sangat penting sekali karena melingkupi semua kegiatan seharian kita. Ternyata seperti itu Pak. Dengan adanya ini saya sudah mempunyai rencana lagi untuk lebih belajar lagi. Seperti itu Pak Noviandi. Biar tidak ditipu. Terima kasih atas jawabannya yang sangat super sekali dari Mas Bayu ya. Tapi saran ini Pak Noviandi. Oh iya, makasih. Saya hapus dulu dong. Terima kasih Pak Noviandi. Gimana? Sarannya tapi nanti kalau sudah pinter jangan nipu ya Pak ya. Jadi iya, itu betul. Itu tadi yang kita jelaskan pada tujuan pembelajaran pertama, yaitu dengan kita memahami belajar, pendidikan akhirnya kita akan membentuk kepribadian ideal. Ya, tujuan kita nanti ke situ ranahnya. Oke, paham ya, kita lanjut ya. Terima kasih untuk LKPD yang pertama, saya ambil sampel satu saja, lanjut. Sudah muncul untuk PowerPoint berikutnya ya, anak-anak. Sudah jelas sekali betul, Pak. Bagus, semangat. Tepat sekali Pak penyampaiannya Pak Noviandi. Bagus. Ya, biar semangat ya. Hari ini berhubung kita SMK, ketika saya ngomong SMK bisa, luar biasa gitu ya. Anak-anak, jangan loyo dong. Ya. Siap. Ya. Siapa? Audio on. SMK? Bisa. Coba Bisa. Luar biasa. Tepuk tangan. Kita bisa apa saja. Ya, kita berharap TK dan rame ya. Oke, kita masuk ke bab berikutnya ya. Kita mempelajari tentang definisi nilai dan bentuk-bentuk nilai pentingnya belajar ya. Nilai adalah sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan serta sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya ya. Kalau kita bisa mengerti yaitu intinya inti. Wah, itu kan ya, intinya inti dari sesuatu yang positif itu adalah nilai. Terus bentuk-bentuk nilai pentingnya belajar. Sebelum kita memasuki ranah ahlinya ahli itu ya. Sebelum kita memasuki ranah tentang masuk ke landasan religius, landasan bersyukur dan berpikir positif, kita akan membahas dulu tentang bentuk-bentuk secara umum dari nilai pentingnya belajar. Yang pertama adalah religius. Yang kedua kejujuran, yang ketiga disiplin, yang keempat kerja keras, yang kelima mandiri, yang keenam rasa ingin tahu, yang ketujuh optimis atau positive thinking, yang kedelapan menghargai prestasi, yang kesembilan komunikatif, dan yang kesepuluh tanggung jawab. Inilah ranah-ranah bentuk dari pentingnya belajar. Tapi ketika nanti kita akan kembalikan pada landasan kita, rasa syukur dan berpikir positif, tentunya nilai religius dan
optimis dan berpositif thinking menjadi elemen pembelajaran kita hari ini. Tapi secara keseluruhan, bentuk-bentuk dari pentingnya belajar ini ada 10 konsep ini, ya, religius, kejujuran, disiplin, kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu, ini semuanya, ya. Paham sampai sini ya anak-anak ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Bagus, Paham, Pak. pinter-pinter sekali. Nanti Terima kalau kasih, ada Pak yang rank Noviandi. 1, tak berikan uang Rp100.000. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Pak Noviandi lancar. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Dek Bayu sangat baik sekali. Oke, kita masuk ke LKPD yang kedua. Kita sebagai refleksi juga, kita akan menelaah bentuk-bentuk yang dimiliki saat ini, ya. Ketika nanti refleksi, pertanyaan dari LKPD ini adalah nanti kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Ketika kita sudah memahami dari bentuk-bentuk tadi, religius, kejujuran, kerja keras, optimis, ya, kerjasama, dan lain yang sebagainya, nanti kita akan berlatih berpikir tingkat tinggi di sini, ya. LKPD kedua ini nanti kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian, ya. Jadi nanti kalian bisa belajar dari teman kalian, apakah ketika bentuk-bentuk seperti ini sudah dimiliki, terus teman-teman kalian yang di sampingnya ketika kalian diskusi sudah dimiliki apa betul, ya. Pertanyaan yang pertama, ketika kita kembalikan ke bentuk-bentuk nilai, apakah penting bagi kalian tentang pemahaman bentuk nilai, penting atau enggak? Terus pertanyaan yang kedua untuk diskusinya, ketika Anda membaca, contoh membaca berbagai pengalaman menonton film, seperti apa yang cenderung untuk menginspirasi kalian, itu penting, ya. Terus yang ketiga, apa yang Anda ingin ubah tentang diri kalian, apakah bentuk-bentuknya sudah sesuai atau belum, apakah harus dirubah atau tidak. Terus yang LKPD pertanyaan yang keempat, apa yang membuatmu paling bangga terhadap diri kalian, tentunya yang ditunjukkan dari bentuk-bentuk nilai pentingnya belajar. Monggo, saya beri waktu sekitar 5 menit, kalian untuk berdiskusi, nanti akan saya tunjuk satu untuk bisa mempresentasikan dari hasil LKPD yang kedua, ya. Monggo anak-anak, ya, bisa diskusikan, bisa ribut nggak masalah, yang penting kalian tujuannya adalah diskusi untuk membahas LKPD yang kedua. Paham ya anak-anak ya tugasnya ya? Paham, Pak. Oh ya, monggo dimulai. Paham, Pak Guru. Iya, siap, bagus. Pinter-pinter murid saya kok. Oke, siapa yang akan presentasi? Waktu kita habis sudah 6 menit ini tambah. Ya, siapa yang akan menunjukkan pada teman-temannya tentang hasil diskusi tentang hasil LKPD yang kedua? Monggo. Apakah harus Bapak tunjukkan? Enggak. Satu saja. Satu anak aja sebagai sampel. Halo anak-anak? Halo? Halo. Pak. Halo. Hai. Halo, Pak. Ya. Itu loh, Pak, yang tidur, Pak. Ditunjuk aja, Pak. Budiah tidur itu Budiah ya. Halo Budiah. Dalam Bapak, saya baru dari belakang. Dia, Pak, Bapak. bukan dia, Pak. Namanya dia. Yang Mas Andreas itu loh, Pak, yang suka tidur. Nah, Wah. Tadi Pak Andreas sudah yang pertama, terus Pak Bayu sudah, sekarang giliran yang lain lah ya, supaya yang lain dapat kesempatan untuk berbicara. Oke. ya dapat 100.000 ya Pak Novi ya. Iya dari saya, nanti uangnya di mana ya? Aduh, hilang saya. Ya. Saya Pak, Siapa? Pak, saya Pak. Pak, saya mau murainya aja, Pak. Murai. Nanti kalau Jangan nipu loh Pak, 100.000-nya loh Pak. tidak, saya kan sudah pentingnya belajar sudah tak. Siapa aja ayo hari ini LKPD yang kedua yang mau menanggapi. Saya, Pak. Siapa namanya, perkenalkan diri, saya nggak kenal itu. Iya Pak, saya Pak Fani, Pak. Oh iya, Devani yang kecil unyu-unyu itu ya. Iya. Dari tadi terlupakan ya Pak.
Iya, Pak Fani itu lucu, unyu-unyu, kecil, manis, dan legit itu ya. Kok Oke, bisa lihat, Pak? Menurut kiranya boleh Pak. oke, Mas Fani, ayo bisa diceritakan kepada teman-teman tentang hasil diskusi dari LKPD 2. Ayo, dari pertanyaan Iya, 1 sampai pertanyaan 4. Ya yang pertama itu apakah penting dalam hidup tentang pemahaman konsep dan bentuk nilai pentingnya belajar, Pak? Menurut saya penting banget, Pak. Kalau misalkan kita nggak paham tentang suatu konsep ataupun bentuk dari nilai yang kita pelajari, nanti jatuhnya akan keblinger, Pak. Jadi nanti kita nggak bisa memahami isinya seperti itu, Pak. Terus untuk Terus pertanyaan kemudian kedua. Oke. nomor 2, ketika membaca atau jenis bacaan apa yang cenderung menginspirasi. Kalau saya jelas Pak tentang masalah karir Pak, masa depan itu Pak. Karena pinginnya nanti dari lulus SMK itu bisa langsung karirnya itu hebat, kemudian sukses gitu Pak. Oke. Terus Maaf Pak, tetangga ada hajatan Pak. Oh, minta ikannya itu supaya nanti bisa makan siang. Ya, Pertanyaan kalau ketiga. nomor 3, apa yang ingin saya rubah itu Pak, Iya, yang berkaitan ingin dengan saya rubah bentuk-bentuk itu, nilai. iya, yang ingin saya rubah itu mindset saya Pak. Mindset saya itu kadang-kadang Ya. masalah karir kurang berinovasi gitu loh Pak. Saya itu takut untuk memulai, takut untuk memulai sesuatu yang baru. Padahal kalau orang yang nggak pernah mau mencoba itu kan nggak akan bisa sukses ya Pak. Iya, betul. Terus yang nomor 4 itu, nah, yang membuat bangga terhadap diri saya. Saya itu orangnya punya tekad yang kuat Pak. Tekad yang kuat. Jadi kalau saya ingin sukses ya saya itu pasti tekadnya kuat. Saya harus sukses. Walaupun tadi ada mindset yang nggak bisa mencoba sesuatu yang baru, tapi saya punya tekad yang kuat Pak. Oke. Terima kasih sekali dari Mas Fani yang sudah memberikan berbagi tentang pengalamannya berkaitan dengan hasil LKPD yang kedua yang sudah didiskusikan dengan teman-teman ya. Tepuk tangan untuk Mas Fani, tepuk tangan. Ayo teman-teman tepuk tangan untuk Mas Fani. Terus kita masuk ke ranah berikutnya ya. Kita masuk ke bab ke-3 dan ke-4, langsung kita masuk ke langsung LKPD yang ketiga ya, yaitu bagaimana cara kita mengembangkan, merencanakan. Ini saya tuangkan dalam tugas kalian ya. Jadi nanti di sini ranah saya akan sedikit saya peruncing. Di mana kita tadi sudah belajar tentang bentuk-bentuk semuanya ya, bentuk-bentuk dari nilai pentingnya belajar ada 10 tadi, tapi di sini kita hanya akan belajar tentang 2 konsep tentang bentuk yang dilandasi rasa syukur, yaitu tadi yang religius, terus yang satunya adalah positive thinking dan berpikir positif ya. Tentang tugas kalian yang berikutnya adalah Anda menentukan tindakan dan rencana ke depan. Itu saya ingin kalian bisa berkreasi, berimajinasi, terserah kalian, yang penting kalian bisa menentukan rencana ke depan yang terbaik untuk menentukan nilai pentingnya belajar yang dilandasi rasa syukur dan berpikir positif. Akan saya jelaskan dulu ranah tentang yang dilandasi rasa syukur dan berpikir positif ya. Rasa syukur contohnya, ini contoh saya hanya contoh, memberikan contoh tentang tindakan dan rencana masa depan. Tapi kalau kita tarik tentang bentuk rasa syukur, paling enggak berarti itu hubungannya dengan religiusitas ya. Contohnya ketika kita bersyukur, maka kita harus paling enggak kita harus banyak bersedekah. Sholat yang rajin itu kan bentuk-bentuk dari rasa syukur ya. Ibadah yang rajin, sholat yang rajin ya. Kita harus menjadi orang yang bertakwa yang bagus. Artinya bertakwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Terus membahagiakan orang tua itu penting.
ya, dalam ranah rasa syukur. Terus membantu yang membutuhkan, itu adalah masih dalam ranah syukur. Terus ketika kita ke depan lagi tentang berpikir positif, apa saja sih yang menjadi ranahnya berpikir positif, yaitu paling enggak kita punya prasangka, berbicara ya yang baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain ya. Jadi ketika kita berprasangka atau berbicara, enggak harus itu dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri aja itu penting bagi kalian ya. Terus percaya diri, itu ranahnya dalam berpikir positif. Jadi itu bentuk-bentuknya dari rasa syukur dan berpikir positif. Jadi LKPD yang ketiga ini nanti kalian akan membahas tindakan dan rencana ke depan. Contoh, tak berikan contoh tentang rasa syukur. Ketika rasa syukur tindakannya adalah saya sudah melakukan sedekah tapi cuma hari Jumat, ya pas lagi Jumatan. Rencana ke depan saya akan sering bersedekah kepada teman-teman karena saya sudah diberikan nikmat yang sangat nikmat sekali kepada saya. Terus saya akan bersedekah yang lebih rajin dan lebih banyak. Contohnya seperti itu, ya. Terus tentang perasaan, ya. Saya ketika kita dituntut untuk berpikir positif, bagaimana kita berprasangka dan berbicara terhadap diri sendiri, tindakan kita yang selama ini kita laksanakan adalah biasanya ya kita kadang terhadap diri kita sendiri aja kadang prasangkanya kurang baik. Artinya apa? Ketika kita diberi tugas, kita merasa kita nggak mampu, itu prasangka yang nggak bagus. Ya, jadi rencana ke depan itu harus kalian ubah. Bagaimana prasangka itu harus bisa memotivasi kalian. Paham nggak anak-anak Bapak berbicara? Oke, Bapak. Oh, bagus sekali. Paham, Ya. Pak. Diskusikan dengan teman kalian, saya beri waktu 5 menit ya. Oke, monggo waktu dipersilakan. Nanti kalau enggak. Yang mana, Pak? Yang ini, Pak. Tindakan sama rencana. Iya dong. Kamu tidur enggak, Mas ya? Saya kira PR, Pak. Di sini enggak ada PR, Mas. LKPD saya jadikan bahan materi, refleksi. Oke? Nggak Siap, apa-apa, siap. Ya. Monggo didiskusikan dengan teman-teman kalian dulu. Nanti kalau sudah diskusi, nanti bisa dipresentasikan atau berbagi dengan teman yang lain tentang tindakan rencana ke depan. Ya, dari rasa syukur, berpikir positif. Rasa syukur tadi ranahnya apa saja ya, bersedekah, sholat yang rajin, itu kan bentuk rasa syukur. Membahagiakan orang tua, membantu orang lain, itu rasa syukur. Ya, ranahnya berpikir positif apa saja tadi sudah saya jelaskan, prasangka, berbicara, terus ada percaya diri, itu bisa ya. Ayo, ada yang mau presentasi atau bisa berbagi dengan teman yang lain? Jangan saya tunjuk, nanti tambah semaput kalian. Satu anak satu, Pak. Iya nggak masalah. Waktunya nggih Pak Melvi. Oh, nggih Pak. Ayo, ada satu-satu memberikan contoh saja satu sebelum ini diakhiri. Pak Andreas. Saya Pak, satu Pak. Oh iya, Oh, iya, satu, cukup iya. satu. Ya, cukup satu. Monggo. Tindakannya saya akan memberikan, saya akan menraktir teman saya karena dulunya saya orangnya agak pelit Pak gitu. Oh iya. Itu tindakan, terus rencananya ke depan? Ya, mengajak teman-teman saya untuk ke kantin ketika ketika besok saya dikasih uang saku orang tua saya agak banyak Pak, begitu Pak. Oke. Bagus. Itu salah satu dari bentuk rasa syukur kita ketika kita melihat orang lain ya, Mas Ari. Kita memberikan hadiah pada orang lain, kita membantu orang lain, itu adalah bentuk rasa syukur. Terima kasih dari jawaban Mas Ari, terima kasih sekali. Itu sangat bagus sekali ya. Oke, untuk pelajaran hari ini saya cukupkan sekian ya. Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini adalah bagaimana kalian bisa merencanakan
masa depan dari bentuk-bentuk nilai yang tadi sudah kita jelaskan. Tujuannya untuk apa? Untuk membentuk kepribadian ideal. Ya, terima kasih dari Bapak. Kita lanjut untuk pertemuannya yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Indun. Sepertinya baru izin tadi Pak. Oh, izin, oke. Ada panggilan Bapak. Izin, tidak apa-apa. Beberapa yang bisa kita jadikan diskusi. Yang pertama, Pak Novi, menggunakan PowerPoint sebenarnya sudah diingatkan teman-teman tadi itu. Pak pastikan karena dengan menyajikan seperti itu anak nanti tidak tertarik dengan kita gara-gara kecil-kecilan itu. Jadi pastikan kalau menggunakan PowerPoint berarti ya harus slideshow. Jadi ketika memang kita menyampaikan konten terkait dengan semuanya harus slideshow sehingga orang melihat dengan jelas. Jangan cuma dinaikkan menjadi 80% kah atau berapa, nanti kemungkinan tampilannya tidak menarik. Rugi kita mendesain bagus-bagus tapi menyajikannya tidak di slideshow, itu rugi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sebenarnya tadi itu sempat saya tunggu-tunggu itu adalah ini kok lebih banyak mengumpulkan jawaban. Nah, tetapi ternyata terakhir tadi sudah ada beberapa balikan. Meskipun beberapa balikan ada penekanannya. Jadi kesyukuran itu sebenarnya yang dimaui dari materinya itu kan syukur itu dengan meningkatkan belajarnya atas dasar nilai-nilai yang dia miliki. Itu bentuk syukurnya itu di situ sebenarnya, bukan memberi sedekah. Itu sebenarnya boleh sedekah, tapi apa itu namanya, kalau kita rajin belajar karena kita mempunyai nilai positif terhadap pentingnya belajar, kemudian membuat orang tua kita bahagia, nah itu sudah sedekahnya siswa ke anak ke orang tuanya, itu sedekahnya begitu maksudnya itu. Jadi kalau kita berbuat apa itu menjadi semakin rajin, kemudian rajin kita itu membuat orang tua bahagia, guru senang, dan seterusnya. Nah, ketika akhirnya mereka bisa tersenyum melihat kita, nah di situ banyak sedekah. Nah itu yang dimaksudkan sebenarnya. Dan itu ditekan bahwa itu bentuk sedekah yang sangat mulia bagi seorang siswa. Karena kalau sedekah duitnya sedikit, nggak usah pikiran itu. Sedikit pun itu nanti belum tentu buat sehari-hari cukup. Nah misalnya kayak gitu. Jadi memang syukur kalau kita duitnya sedikit bisa sedekah duit itu alhamdulillah. Tapi minimal kebaikan dalam aktivitas belajar itu sudah sedekah. Nah itu sebenarnya yang ditunggu. Kemudian yang berikutnya ya, memang yang saya khawatirkan itu betul, balik lagi Pak ya. Saya betul-betul khawatir itu tadi. Jadi jangan sampai kita itu adalah menjadi konselor itu, memang kita adalah fasilitator, tapi fasilitator itu bukan pengumpul jawaban orang. Jadi kalau pengumpul jawaban nanti itu moderator. Nah, fasilitator nanti di akhir tetap memberikan balikan. Jadi pastikan bahwa balikan itu sebenarnya bentuk penguatan. Kalau ada hal positif yang disampaikan siswa, kita berikan penguatannya sehingga kita memberikan legitimasi, ya itu pas. Jadi misalnya ketika ada siswa tadi menjawab bahwa berarti memang itu belajar itu penting karena itu untuk karir masa depan. Enggak, itu betul. Jadi siapa yang pernah berpikir? Nah kalau perlu begitu kan, yang lainnya ada enggak memikirkan belajar itu untuk karir? Yang lainnya ada enggak belajar itu untuk membuka perspektif atau paradigma berpikir? Nah, yang lainnya ada yang meragukan enggak kalau belajar itu? Nah kayak gitu-gitu tuh malah dikonfrontir aja sehingga refleksinya itu lebih tajam, Mbak. Nah itu karena banyak siswa itu sebenarnya tidak terlalu percaya Pak, belajar itu penting itu sebenarnya tidak terlalu percaya, kecuali jawaban bahwa belajar itu wajib, itu banyak orang tahu, tapi belajar itu pentingnya di mana banyak orang tidak terlalu percaya, apalagi siswa gitu ya. Yang tahu itu adalah belajar, kalau saya belajar dapat pahala, wis itu toh, belajar itu wajib, kalau tidak mau dosa, wis itu toh paling banyak orang tahu. Karena itu konfrontir ide-ide yang memicu pemikiran mereka, dan itulah hot sebenarnya Pak. Dan jadi itu yang menjadi sangat penting. Karena itu kenapa kita itu berpikir hot itu ya salah satunya itu diwujudkan dalam
konkretnya itu kita selalu membuat memberikan pertanyaan kritis atas pemikiran mereka, sehingga mereka bisa merenungkan kembali bahwa selama ini keyakinan mereka itu sudah pas atau belum. Itu kemudian hati-hati Pak Novi berkaitan dengan memberikan balikan, karena beberapa tadi masih ada balikan mengomentari hal yang bersifat fisik dan seterusnya, karena nanti itu sangat beresiko. Nanti kita jangan sampai kita dianggap nanti guru yang sara, guru yang juga bully dan seterusnya itu ya. Jadi perlu untuk hati-hati supaya itu tidak terjadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk refleksi sekali lagi memang perlu dikritisi itu. Dan sebenarnya LKPD 3 itu kerjakannya itu di sesi yang lain, tidak cukup itu kalau dalam satu sesi langsung sampai 3 LKPD sekaligus itu. Anak kabur itu kebetulan itu kebanyakan tugas. Itu ya.